Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Para penonton channel YouTube SD Khadijah Wonorejo, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun sekarang dalam masa pandemi, tentu belajar harus terus berjalan. Belajar melalui apapun sumbernya, salah satunya melalui channel YouTube SD Khadijah Wonorejo dalam episode ngaji bareng SD Khadijah Wonorejo bersama guru kita Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI selaku Kepala Sekolah SD Khadijah Wonorejo. Alhamdulillah, tema kita pada kali ini adalah tentang niat. Jadi dalam Islam, niat itu menjadi bagian yang sangat penting, menjadi bagian yang utama dalam melakukan sesuatu, baik itu sholat, sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Niat ini adalah menjadi bagian yang sangat penting. Nah, istimewanya nih, maha baiknya Allah. Jadi Allah itu sangat baik. Di dalam Islam, orang yang sudah berniat mau melakukan sesuatu tapi belum sempat mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu sudah dapat pahala, baik-baik. Nah, sebaliknya jika orang sudah berniat melakukan kejelekan atau kejahatan, tidak sempat melakukannya, tidak dapat dosa. Itu maha baiknya Allah, istimewanya niat di dalam Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari guru kita, Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI. Monggo Pak Iqbal. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, murid-murid kita, anak-anak kita, khusus yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat. Amin. Yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mencapai cita-cita perjuangannya. Amin ya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekarang kita sampai hadis yang nomor 12. Wa an Abil Abbas Abdillah ibni Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis yang kita baca ini adalah hadis qudsi. Jadi ada hadis itu macam-macam kategorinya. Tapi kalau disebutkan fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, ini redaksinya plek, bukan redaksinya Rasulullah. Maka disebutnya hadis qudsi, bukan Quran. Jadi Quran itu kalamullah. Ini juga kalamullah tapi tidak berupa Quran. Jadi ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Derajatnya di belakang muttafaqun alaih. Insyaallah kalau sudah muttafaq alaih ya sahih, sudah melewati verifikasi dan validasi oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Sungguhnya Allah itu sudah menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Tsumma bayyana dzalika. Jelas bedanya dua hal itu. Jelas. Yang baik ya baik, yang jelek ya jelek.
Nanti di hadis yang lain di belakang ada di antaranya ada barang yang remang-remang. Tapi yang ini kali ini baik ya baik, putih ya putih, hitam ya hitam. Ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Ada orang yang berniat baik, tapi di tengah jalan entah kenapa dia tidak jadi melaksanakan perbuatan baik itu, sungguh Allah telah memberikan niat itu sebagai sebuah hasanatan kamilatan, sebuah perbuatan baik yang sudah sempurna, sudah seperti melaksanakannya, sudah dapat satu dan sudah seperti melaksanakan. Sama dengan episode kali ini, rencananya kan ada 2 host, ada Bu Dina yang sekarang, ada Bu Ima. Ternyata Bu Ima izin karena hari ini badannya kurang enak. Nah, bagi Bu Ima yang kemarin sudah niat dan sudah toto-toto, itu sudah dapat hasanatan kamilatan, satu perbuatan yang sempurna. Jadi sudah seakan-akan sudah jadi host di sini, sudah selesai, walaupun tidak hadir. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asyara hasanat. Tapi kalau niat dan melaksanakannya, maka bukan hanya wa hasanatan kamilatan, tapi 'asyara hasanat, dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. 10 kali lipat itu dilipatkan lagi 700 kali lipat sampai dilipatkan lagi tak terhingga. Jadi Allah itu sungguh maha murah, sungguh maha murah. Ini sebenarnya pelajaran agar kita tidak khawatir, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walaupun perbuatan kita sedikit, tapi janji Allah ini sudah, perbuatan kita yang sedikit yang baik itu walaupun sedikit itu bisa mengalahkan sekian banyak perbuatan kita yang jelek. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah Ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan. Ini istimewanya. Misalnya hari ini saya berniat nek ketemu Budina, kok tak olok-olok Budina, tak bully Budina. Kemudian saya ketemu dan tidak jadi membuli. Jadi saya sudah punya niat jelek, kemudian saya tidak jadi melaksanakan perbuatan jelek itu. Itu Allah katabaha Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Karena saya enggak jadi, berarti saya sudah meninggalkan perbuatan jelek, sudah dapat pahala. Loh, niat enggak jadi, niat jelek enggak jadi, itu malah dapat pahala. Hebat kan? Jadi kita ini enggak usah khawatir kalau misalnya berubah niat dari yang jelek kemudian ditinggalkan begitu saja, itu kita sudah dapat pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau saya berniat, kita ini berniat berbuat jelek dan kita melakukan perbuatan jelek itu, Allah hanya menulis satu kejelekan. Ya. Wahidatan. Enggak ada kamilatannya. Tidak dilipat gandakan nih. Tidak. Yang baik tadi. Dan enggak ada kelipat, enggak ada kamilatan. Kalau yang tadi meninggalkan kamilatan, hasanatan, kamilatan. Yang melaksanakan tadi juga hasanatan, kamilatan. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Jadi secara bahasa pun sudah beda. Tadi kalau berniat jelek baik kemudian tidak jadi, sudah dihitung perbuatannya sempurna baik. Baiknya sempurna. Tapi kalau berbuat jelek dilaksanakan, dihitung satu, tidak dihitung sempurna, tidak dihitung sempurna. Jadi sungguh walaupun masa kita saat ini sedang masa prihatin, sedang masa terbatas, misalnya kita berniat liburan, tapi karena
liburan itu dikhawatirkan mendatangkan mafsadat yang lebih banyak, maka nggak jadi liburan. Maka kita dihitung pahala, liburan itu pahala untuk menyenangkan keluarga, walaupun nggak jadi, sudah dihitung dapat pahala liburan. Tapi karena ada mafsadat, kita juga dapat pahala meninggalkan mafsadat. Jadi luar biasanya itu. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini, apalagi sekarang masa liburan, ya Pak Iqbal, cukup niat saja liburannya. Ini sesungguhnya masa panen kita. Kita ini masa panen perbuatan baik. Jadi kita berangkat menuju keluar, kemudian kita menggunakan masker. Itu niat kita, niat baik ini. Kita niat menjaga orang lain, niat menjaga diri kita, niat menjaga keluarga yang kita tinggalkan. Kan nanti kita pulang ketemu keluarga. Jadi ini dapat pahalanya banyak ini, masker ini. Kita jaga jarak ini, ini ada berapa meter ini, 1,5 meter mungkin. Ini karena kita niatkan untuk menjaga kehidupan umat Islam. Ini guru ini kan guru, teman-teman ini guru yang hadir ini. Ini semuanya para pejuang-pejuang. Maka saya berniat menjaga perjuangan dan perjuangan kita. Bisa dibayangkan lipat berapa Allah memberikan kebaikan pada kita. Jadi sementara kalau kita keluar nggak pakai masker, kita kerumunan, itu mafsadatnya ada, mafsadatnya. Jadi kita kalau kita harus kasih tahu, nggak maskernya kalau Pak Iqbal, nah itu dapat pahala. Itu pembahasan kita. Monggo barangkali ada sesuatu yang dikomunikasikan Bu Dina. Pak Iqbal, kalau misalnya nih, kan tadi dijelaskan bahwa kita cukup berniat saja untuk kebaikan itu sudah mendapatkan pahala nih, mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jika misalnya orang itu mempunyai pemahaman, oh ya sudah, saya niat saja kalau begitu. Misalnya mau sedekah nih, ketemu orang, mau sedekah sama orang ini misalnya. Terus lama-kelamaan niatnya mau sedekah terus, tapi eman sama uangnya. Bagaimana Pak Iqbal? Ya dapat. Tetap dapat. Ini kan seperti itu kalimatnya. Itu teksnya ini bukan dari Nabi Muhammad, ini teksnya. Ini teksnya langsung dari Allah. Kalimatnya niat tok sudah dapat. Dan kita harus yakin ini hadis muttafaqun alaih, ini sudah derajat yang tertinggi untuk hadis ahad. Tapi untuk yang kejelekan jangan diniatkan juga ya Pak Iqbal. Jangan. Untuk kejelekan karena tidak mendapatkan dosa ketika berniat walaupun tidak melakukan, tapi jangan diniatkan. Kalau bisa, jadi gini, setan itu bodoh. Setan itu bodoh. Kadang-kadang orang-orang terbersit, tidak sengaja muncul itu. Nah itu kesempatan kita. Ayo setan, kamu tak kalahkan. Aku kasih itu berbuat. Nah itu bisa. Jadi namanya setan. Kadang-kadang bodohnya seperti itu, muncul tiba-tiba, nggak sengaja muncul. Itu juga bisa ditinggalkan. Begitu kita meninggalkan keinginan untuk berbuat jelek itu, maka kita sudah dihitung hasanatan kamilatan. Satu perbuatan baik yang sempurna meninggalkan seluruh kejelekan itu. Kalau misalnya seperti sedekah tadi nih Pak Iqbal, tapi awalnya tidak berniat sedekah, cuma memberi saja, apakah itu juga pahalanya sama seperti yang berniat? Sama ya. Jadi di dalam ilmu psikologi itu ada satu sikap. Jadi kita bisa melihat perbuatannya orang ini akan melakukan sesuatu apa enggak. Dilihat dari sikapnya, positif atau negatif. Kalau positif maka dia akan melakukan sesuatu itu. Tapi di ilmuwan berikutnya, Fishbein Azen itu dia bilang, ini sikap ini belum bisa menunjukkan atau meramalkan perilakunya orang, tapi ada intensi. Jadi kalau kita sudah tahu intensinya orang, maka lebih dekat kita bisa melihat perilakunya orang. Intensi ini niat. Jadi ini karena saya belajar di pesantren, belajar di musikologi, nyambung ini sudah. Jadi sudah diteliti oleh orang-orang ilmuwan perilaku psikologi. Saya juga sudah pernah mempraktekannya dan jadi niat itu kadang-kadang tidak terencana dari jauh, Bu Dina. Mepet-mepet gitu tiba-tiba kelihatan orang kok sak norek langsung menggerayai gini, itu ngasih. Itu kayaknya tidak niat, tapi itu niat sebenarnya. Ada kerentak. Jadi niat itu kerentak di dalam
perbuatan baik itu muncul karena niat juga nih Pak Iqbal. Pasti, Niat yang pasti. Tapi kalau begini, oh aku cek ketok jadi dermawan. Lah, ini lain lagi. Sudah beda nih Pak Iqbal. Ini lain lagi. Oh, anak budina rek aku tak nyumbang sing akeh. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Kalau itu sudah riak, Ya. dari niat yang Ya. baik. Tapi kalau misalnya begini, oh, anak budina rek aku tak nyumbang sing akeh. Mungkin Untuk ditiru. sekolah. Enggak, untuk sekolah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ini mau masuk ke kaleng, kemudian kok karena budina, kak wes ini karena Allah Ta'ala. Loh, itu dapat pahala banyak, itu meninggalkan riya tadi. Meninggalkan riya tadi. Dapat double itu, dapat kanan kiri lah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Iqbal atas ilmunya. Jadi kita bisa tahu teman-teman, para penonton maksudnya ya. Jadi di masa pandemi ini seperti yang Pak Iqbal informasikan tadi, kita sebenarnya panen pahala di masa pandemi ini. Salah satunya yang kita anggap sepele mungkin ya, adalah penggunaan masker. Kita berniat untuk melindungi diri sendiri, melindungi teman-teman, keluarga, itu sudah pahalanya luar biasa. Kenapa kok melindungi teman-teman ini jadi pahala? Karena teman-teman kita ini orang baik. Teman-teman kita ini para guru, ini para pejuang. Ini pejuang ini harus dilindungi untuk menegakkan agama Allah. Itu jangka panjang. Tapi kalau ini ada yang tidak lanjut perjuangannya, ya kita berkurang. Tapi kalau ini lanjut terus sehat, kemudian berjuang terus, wah, insya Allah. Alhamdulillah, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita selalu ada kesempatan untuk berbuat baik sehingga pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita pelajari bersama guru kita Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya, nggih. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.